Mbak Ratna, Oh, pelaku industri musik. Emangnya Mbak punya apa? iya, saya bukan pelaku, saya korban, Mas. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Iya, 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 itu. saya pernah dengar Oh, itu. pernah dengar ya? Itu Tegar kan nyanyi kan? Iya, Tegar yang Terus nyanyi. kaitannya dengan Mbak Ratna Koin apa? Iya, jadi lagu itu emang saya bikinnya, saya sebar ke pengamen waktu saya kelas 1 Jadi SMP. ini lagu ada. Mbak Ratna Koin, Halo. selamat datang di tempat saya ini. Suatu kebanggaan bagi saya ini bisa menghadirkan Mbak Ratna Koin jauh-jauh dan terima kasih atas meluangkan waktunya ya di tengah kesibukan ya. Apa ini kesibukannya Mbak Ratna Koin? Langsung kesibukan ya? Langsung aja kan kelihatan Langsung orang sibuk gitu. kesibukan. Oke, kesibukannya banyak ya. Selain bobo, makan dan juga program-program dalam dunia industri musik mungkin. Oke. Gitu. Jadi di salah satu yang digeluti adalah industri musik. Iya, Sepakat. sepakat. Obrolan ini gawat guys. Jadi nanti kan jadi saksikan sampai tuntas ya. Iya. Sebelum lebih jauh nih, Ah. saya kan baru sedikit mengenal tentang Anda ini. Hmm. Ada satu nama yang saya ingat itu Ratna, terus di belakangnya Koin. Iya. Nah ini unik banget gitu. Hmm. Apa itu Koin? Koin, kenapa koin? Kenapa nggak queen gitu ya? Iya benar. Oke, koin identik dengan suatu hal yang kecil gitu ya kan. Identik dengan sesuatu hal yang mungkin bagi orang dibuang-buang atau nggak berharga. Tapi kenapa koin bagi hidup saya itu segala sesuatu emang baiknya dari hal kecil. Oke. Karena kita biar bisa selalu berproses, kita dalam prosesnya bisa belajar, dan ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang lebih, kita bisa bersyukur. Nama itu yang akhirnya mengilhami Anda Iya. hingga saat ini menjalani dunia kehidupan semacam ini. Iya, dunia nyata dan dunia gaib. Oke. Iya. Tapi emang lingkungan sekitar Anda itu memanggil Mbak Ratna. Iya, Ratna Koin. Karena nama panjang saya kan panjang sekali ya. Ika Panjang. Ratna Novalina Insani, Ika Ratna Novalina Insani, Prasasti Anjani Mawarsari, Puspita Srimurti Sadewi, Ika Ratna Novalina Insani, Waduh. Wisla dan lain-lain gitu lah. Saya ingat Duh. nama teman saya itu panjang sekali juga. Dia dari Jawa Tengah. Iya. Kalau Anda dari? Saya dari Jawa Timur, dari Jawa- Pandaan. Oh. Lahir dari Kalau Jawa saya nggak Timur. ditanya ini. Oh iya, Masnya lahir dari mana? Kalau saya lahir dari rahim ibu saya. Oh iya bener-bener, makanya mukanya kayak ibu ya. Iya. Ya, kita bincang-bincang santai dengan Mbak Ratna Koin. Iya. Yang setahu saya, beliau adalah pelaku industri musik, kawan. Iya. Jadi obrolan kita nanti seputar musik ya, dan mungkin sedikit tentang perjalanan berkarirnya Mbak Ratna ya hingga boleh. sampai saat ini ya. Boleh. Kalau tentang saya sih jangan ya, nanti aja ya. Ketika saya datang ke Siap. ke tempat Anda Siap, ya. siap. Oke. Mbak Ratna, pelaku industri musik. Emangnya Mbak punya apa? Iya, saya bukan pelaku, saya korban, Mas. Korban ya? Korban. Oke, siap. Iya, karena berawal masuk di industri musik karena terbawa arus, Oke. gitu. Terjerumus sebenarnya. di lembah yang menyesatkan. Bukan ya? Iya. Oke. Ya oke. Awal kali saya terjun di industri musik ini karena emang terbawa arus gitu. Oke. Karena emang basic dari keluarga emang nggak ada dari pemusik, nggak ada dari yang di recording atau apalah gitu. Kebanyakan emang lebih ke sekolah di kependidikan lah gitu. Biar Jadi anaknya menjadi pinter gitu ya. iya, biar pemikir anaknya gitu jadi ya. pinter, jadi peneliti tumbuh-tumbuhan, Tumbuh-tumbuhan, mungkin oh iya. ikan-ikanan gitu. Ya, jadi waktu itu waktu saya masih belum setua ini, ya. Ya, lanjut. Belum setua ini, saya SMP kan di Banyuwangi. Di sana saya tinggal dengan Bude dan Pak D saya. Kebetulan Bude dan Pak D saya itu pengajar yang berharap saya bisa menjadi ahli fisika. Oh. Ahli fisika. Nantinya menciptakan bom. Iya, kemudian karena hal itu saya benar-benar bukan dibatasi lagi tapi dilarang untuk
masuk di dunia kesenian seperti ikut acara tari-tari di sekolah nggak boleh, apa-apa nggak boleh, yang penting disuruhnya belajar terus. Kan bosen ya Mas ya? Bosen. Karena hal kayak itu saya jadi kayak aduh kok males gitu. Akhirnya hidup kayak gini-gini terus iya, gitu. nongkrong lah saya di terminal. Oke. Temenan lah sama anak-anak pengamen Oke, gitu ya kan. oke. Karena melihat kondisi dan situasi itu, saya ciptain 2 lagu. Salah satunya lagu yang saya ciptakan di kelas 1 SMP itu punya lirik gini. Oh Tuhan, beri kami jalan untuk bisa menggapai impian, agar kami bisa memahami arti dari sebuah kehidupan. Itu kelas 1 SMP. Iya, Sedalam itu ya kan, berasa berat hidup ya. Dan yang satu lagi judulnya gini. Liriknya gini, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Iya, itu. Saya pernah dengar itu. Oh, pernah dengar ya? Itu Tegar kan nyanyi kan? Iya, Tegar nyanyi. Terus kaitannya dengan Mbak Ratna Koin apa? Iya, jadi lagu itu emang saya bikinnya, saya sebar ke pengamen waktu saya kelas 1 SMP. Jadi ini lagu ada? Iya, lagu Wah, saya. Saya ketemu dengan penciptanya ini guys. Ya apa ini guys, gawat nih guys. Gawat guys. Ya apa. Iya. Lanjut. Jadi ada 2 lagu yang saya ciptakan waktu kelas 1 SMP. Berarti kan saya bukan masuk ke industri musik dulu, baru saya menciptakan lagu atau didorong untuk masuk ke industri musik, bukannya kayak gitu. Jadi saya mengikuti arus kan. Ketika SMP saya bikin lagu itu, kemudian seiring berjalannya waktu, tiba-tiba entah kenapa kan, karena lagu waktu itu kan saya ngamen sempat dari bis ke bis. Pengamen. Waktu zaman dulu ya, pengamen karena dipaksa untuk belajar terus. Jadi paham. Ya. Gitu. Jadi saya sempet temenan sama banyak pengamen di wilayah Banyuwangi, Bali, pokoknya putar-putar lah di Jawa Timur. Bahkan di Bangil pun satu kampung itu ada temen saya yang sempat dengar lagu aku yang dulu bukan yang sekarang, mungkin sebelum Tegar lahir. Gitu. Oke, jadi lagu itu milik Anda. Iya. Yang waktu itu secara iseng bawakan terus sampai tanpa berpikir bahwa ini masuk ke industri musik. Enggak, tanpa berpikir, karena memang temenan sama teman-teman pengamen. Jadi sebenarnya ada 2 lagu, yang satu Sekeping Recehan, Tegar juga yang nyanyiin. Kemudian lagu tersebut dirilisnya di negara tetangga, yang Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang. Emang lagu Aku Yang Dulu itu sebelum Tegar nyanyiin emang udah ngetop. Udah ngetop duluan, tapi ketika Tegar yang nyanyiin jadi identik dengan Tegar. Tapi lagu itu pasti orang beberapa udah denger sebelum Tegar nyanyiin. Akhirnya sengketa lagu itu. Sempat diklaim sama orang yang tak bertanggung jawab juga demi mendapatkan cuan-cuan. Bahkan Tegar pun kalau saya pribadi sih, Tegar entah mengakui atas dasar dirinya sendiri atau disuruh, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas waktu itu setelah beberapa tahun kemudian setelah saya ciptakan di kelas 1 SMP, lalu beberapa tahun kemudian tiba-tiba saya dengar, loh kok lagu itu dibawain di orkes Melayu gitu ya kan. Loh kok lagu itu tiba-tiba ada di TV, di salah satu acara. Pertama kali saya lihat Tegar itu jadi bintang tamu di acaranya Tukul Arwana kan. Ditanyain sama Tukul, Tegar itu lagu Tegar? Iya, ini lagu Tegar. Loh, waduh, opo caranya kira dengan polosnya gitu ya kan. Iya, ini lagu Tegar gitu ya kan. Lalu dengan hal itu saya pikir, aduh, hati ini kayak nggak bisa tidur, hati kecil ini, aduh, kayak ini aku yang bikin gitu, gimana caranya? Oke lah, saya punya saksi sekampung ibaratnya ya, saya juga punya bukti. Waktu itu sempat juga direkam zaman pita kaset sama ayah saya gitu ya kan, tapi itu nggak tahu di mana ya kan. Akhirnya saya nekat lah, gimana caranya buat bisa ke Jakarta nih. Waktu itu saya masih belum terjerumus di industri musik ya. Waktu masih di Pandaan, lalu bikin produksi sendiri, jadi musik bikin sendiri, dengan berharap siapa tahu nanti saya bikin ini bisa nemuin lagu saya gitu. Meskipun di awal-awal perjuangan itu ya ibaratnya entah sempat ketipu, tapi bukan ketipu yang gimana-gimana ya, nggak terlalu yang ngejual rumah, ngejual sawah, karena memang nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin yang lain yang dijual ya? Iya, nggak, yang tentu bukan menjual harga diri lah. Sepakat. Iya. Ya apa kita bapot guys.
iya. ke Jakarta Ke Jakarta. Itu awal mula saya pergi ke Jakarta. dalam rangka Dalam rangka untuk memproduksi sendiri. Oh. Iseng gitu. Iseng masa lagu yang dibikin sama anak kelas 1 SMP aja bisa jalan, siapa tahu berharap dengan saya bikin lagi bisa jalan juga dan juga bisa nemuin lagu itu. oh Pas nyampe Jakarta bilang gini, Ratna kamu kalau ke Jakarta itu kalau nggak nakal nggak bisa. Ada Oh, ya yang bilang waduh, gitu, ini ibaratnya apot kayak ini. gitu. Wah ini saya berada di lingkungan yang nggak bener, sempat kayak gitu ya kan. Akhirnya dengan berpendirian yang kuat, tiba-tiba lagu yang saya produksi itu syukurnya waktu itu awal-awal ya langsung masuk di salah satu label besar oh di Jakarta. Kayaknya prosesnya itu karena mungkin karena niatan baik, ikhlas juga ya kan. Meskipun awal-awalnya kayak berat, tapi tiba-tiba segampang itu. Lalu dari teman-teman punya kenalan ke langsung yang produsernya dari Tegar, kita ditemuin dan oke, kembali lagi. ada pembicaraan di situ Pembicaraan lagi. Saya cuma tanya, Pak itu yang ditempelin itu namanya siapa? Gitu ya kan. iseng-iseng tanya seperti itu. Iya, itu satunya manajernya Tegar, satunya siapa ya? Gitu ya kan. Apa teman saya ngamen dulu? Siapa ya? Entah fiktif atau apalah, nggak tahu lah. Tapi kan Oke. itu udah berlalu. Akhirnya karena lagu itu sempat diklaim, akhirnya saya urus untuk ke Haki untuk Hak ciptanya cipta secara resminya. Oke. Gitulah. Kalau lihat dari nada bicaranya itu semacam curhat ya. Oh curhat. Kayak ini tadi ya. Iya Curhat curhat. perjalanannya dia punya sebuah lagu akhirnya diakui. Iya. Itu nggak hanya terjadi di Anda loh, Mbak. Kalau menurut saya itu. Nah, lantas apa yang harus dilakukan itu? Ketika teman-teman punya lagu tapi lagunya dicuri sama orang. Oke. Itu Nggak, maksudnya ya pertanyaan artinya, itu. agar kreativitas dia tuh tidak sia-sia dan tidak diakui oleh orang begitu loh. Iya. Kalau saya pribadi sih mungkin kan setiap individu beda problemnya ya Mas ya. Kalau saya kan mungkin karena itu lagu iseng, lagu yang dibikin oleh anak kelas 1 SMP yang disebar-sebar gitu ya kan. Mungkin kalau pemuda-pemudi zaman sekarang itu mungkin dia bikin, kalau sekarang kan semua udah canggih ya Mas, Ya, jejak digital atau apa bisa disimpan. Kalau saya saya dulu kan nggak ada. Ya, dan itu sebenarnya merupakan salah satu alat bukti ketika dia melakukan sengketa atau ngurus sengketa ya. Iya. Coba mana buktinya gitu kan? Iya, berarti hal utama yang bisa dilakukan adalah menyimpan data asli Oke. pertama kali. Syukur-syukur ada oret-oretan, Oke. ditanggalin atau Ya, apa, benar. disimpan lah pertama kali nge-save itu kan bisa kan tanggal berapa. Jadi mama contohnya nih, saya bikin lagu, Oke. terus tiba-tiba Mas Farhan jual ke orang lain. Oke. Itu lagu apa? Terus orang pasti tanya mana buktinya? Oke. Kan itu. Nah, Ah. kalau kita bisa tunjukin bukti itu, ya insya Allah bisa oke, aman Bisa lah. menang ya Bisa. ketika urusan sengketa itu ya. Gitulah. Waduh, cukup rumit juga ya artinya. Tapi ada satu yang pernah saya dengar adalah ketika Anda memiliki sebuah karya Iya, dan itu terjadi sengketa, iya. akan menjadi pertanyaan kapan lagu itu Anda deklarasikan. Ya, Nah, dalam arti deklarasi menurut saya rilis. saat ini artinya rilis. Rilis kemana? Bukan sebuah karya yang hanya dipendam di angan-angan, Ya. tapi dia harus menyampaikan ini ke publik. Ya, Entah melalui dia ngirim ke sebuah label, Ya. entah dia merekamnya lalu mempublis melalui media sosial. Ya. Itu merupakan salah satu bentuk deklarasi. Bukankah seperti itu? iya. Cuma sekarang banyak hal ya cara kita bagaimana menyebarkan karya kita, bagaimana kita menjamurkan karya kita. Banyak hal. Kalau zaman dulu mungkin orang pengen punya karya, cita-citanya untuk ke label Jakarta gitu. Kalau sekarang semenjak dunia digital semakin canggih dan Oke. terbuka ya Mas. Jadi di daerah pun bisa melakukan hal itu. Oh, setuju. Jadi kayak Mas Farhan nih punya wadah itu udah bisa menjadi label sendiri Amin, nantinya. mudah-mudahan ya. Gitu ya. Jadi ketika kita punya prinsip untuk sistem keterbukaan, Oke. saling merangkul ke teman-teman gitu. Ya. Ya ayolah Mas kita bikin label sendiri. Nah. Nggak usah jauh-jauh ke sana kita. Ayo, kalian yang punya keinginan serupa ini, langsung Iya. saja merapat ke sini ya. Iya langsung aja ya. Tapi Di- ajak saya juga lah Oh, Mas. pastinya dong. Nanti kapan-kapan kita perlu membuat sebuah program untuk merilis hal itu ya. Siap, untuk siap, merealisasikan siap. angan-angan itu. Cuma ya. kadang-kadang kan gini ya, ketika orang kita dari daerah, karena saya Oke. buka-bukaan ya, saya emang di industri musik emang belum lama, Oke. tapi sekitar mulai tahun 2014-an lah, Oke. karena terbawa arus
yang soal itu tadi. Oke. Jadi di situ saya banyak belajar, belajar bagaimana di proses produksi, bagaimana proses distribusi, Oke. gimana proses promosi dan lain-lain, itu sedikit banyak saya belajar. Gitu. Jadi Menarik sekali dan banyak sekali yang dipelajari sudah ya. sebenarnya gini, pertama kali basic saya waktu sebelum saya ke Jakarta itu kan lebih ke saya ngajar senam dulu ya, sama nyanyi kan, Ya, oke. nyanyi. Tapi ketika saya di Jakarta, saya bantir setir. Oh, saya ini kalau cuma jadi penyanyi kayaknya nggak seru gitu loh ya kan, Oke, nggak seru. iya, iya, pengen iya. pengen Paham, belajar hal yang paham, lain paham, gitu. iya. Karena kalau saya pribadi ya, saya kan masih muda, masih 17 tahun ya Mas ya. Si. Kalkulator gak ya? Tak tahu bayangkan depannya itu nanti. Lah ya, kalau saya pribadi yang saya pikirin gini, ketika saya fokus di nyanyi, suara saya juga sangat merdu banget gitu ya kan. Iya sih. Karena terlalu merdu. Perlu dites gak nih suaranya ini ya? Iya. Ya, karena terlalu merdu dan saya terlalu selalu muda. Jadi mikirnya gini, oh, hal apa yang saya bisa lakuin ketika saya nanti tua? Itu yang saya dalam lakuin banget gitu. nih. Kalau perempuan kan paling umur mentok 40 tahun, nanti mau jadi apa sih? Mau Oke. joget-joget kayak gini ya wis, orang wis Tentunya sudah beda ya. udah eranya beda. Jadi saya lakuin, oh nggak bisa nih saya nyanyi. Maka dari itu saya ya mempelajari hal itu tadi. Berpikir dari sebenarnya ketika saya kelak nanti, apa sih yang ingin saya tinggal? Seperti pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading ya. Ya. Tapi kalau kita nanti pengen seperti apa, apa yang perlu kita tinggalkan? Bukankah seperti itu tadi? Iya, dan itu udah mulai sedikit selangkah, meskipun belum langkah yang besar, saya udah Iya. mulai sedikit lakuin. Karena saya pengennya saya besar bukan untuk menjatuhkan orang lain. Jadi saya Iya. pengennya ketika saya besar karena merangkul orang lain. Oke. Contohnya syukur-syukur kayak lagu saya bisa mengangkat Oke. Tegar dan juga keluarganya. Beberapa lagu saya bisa dibawain oleh penyanyi-penyanyi yang mereka ketika dapat off air mereka bisa mencukupi kehidupan keluarganya atau apa, itu kayak saya ikut seneng gitu Ikut Mas. seneng ya? Ikut seneng Mas yo body wae tagak ngono loh. Oh iya. Applause-nya dong. Iya, dan satu langkah awal lagi yang saya lagi bikin nih di Jawa Timur, yaitu saya lagi ada program kemarin dan sekarang masih tetap berjalan ya, Oke. Ratna Coin Mencari Sahabat Bintang. Apa itu? Nah, ini sebenarnya adalah program yang saya pikirkan hanya semalam karena sakit pinggang. Waduh, kok kayak bait puisi ya. Semalam karena sakit pinggang. Iya, semalam karena sakit pinggang. Bisa jadi judul film nanti Iya, itu. bener. Oh, nanti kita boleh bikin film ya? Loh, iya ya, dong. siap. Jangan siap. biarkan halusinasi Anda itu Iya. terbelenggu. Oh, siap. Iya gak? Iya, seperti itu. Jadi Ratna Coin Mencari Sahabat Bintang ini adalah lebih ke targetnya adalah ke remaja dan juga anak-anak gitu. Mencari penyanyi yang berbakat. Selain Musisi. berbakat penyanyi. Oh, penyanyi. Oke. Lebih ke karena nanti kan dari 10 pemenang ini Oke. bakalan saya produksi. Oke. Saya produksi, saya bikinin video klip, saya recording, Oke. rilis Oke. gitu, dan menyanyikan satu lagu saya secara bersama-sama, dan isi lagunya ini lebih ke tentang kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Oh, oke. Gitu. Minimal kita sebagai warga negara yang baik biar ada jejaknya lah Mas gitu. Oke. Berharap nantinya lagu ini bisa dinyanyiin di acara kemerdekaan atau Di di hari-hari acara-acara nasional ya. nasional, hari-hari Atau besar. diundang di Istana Negara sana ya. untuk menyanyikannya. Amin. Kan semua berawal dari mimpi, Dari mimpi, Mas. ya. Makanya kita banyak tidur biar bisa mimpi. Iki sih, ojo ngopi ya. Nggak ada tidur, gak Iya. mimpi ya. Nggak bisa mimpi. Tapi gak syukur- asik ah kita coba dulu Oh iya kopinya. iya. Ini ngopi. Oh, ngopi. Jadi dari ngopi bisa mendapat inspirasi. Iya. Dan syukurnya nih Mas, teman-teman media di Jawa Timur Oke. itu banyak yang support. Ya, Aha. jadi Ratna bikin apa? Ayo kita support gitu. Aduh, jadi kayak saya lebih punya semangat Jadi gitu. punya circle yang saling Iya. mendukung ya. Iya. Oke. Iya. Itu salah satu faktor yang yang mempengaruhi loh Iya. dari seseorang. Jadi dia tergantung berada di circle mana dia Iya. berada.
Jadi benar. kalau dia hanya pada lingkungan yang kecil ya jangan berharap sesuatu yang besar seperti itu ya. Iya, dan juga kita harus meskipun kita masih kecil, contohnya saya nih dari orang kampung ya, ketika di Jakarta ada beberapa orang, bukan beberapa orang tapi banyak. Kamu di Jakarta ngapain gitu? Mau jadi apa? Mau jual apa? Kamu punya duit nggak gitu ya Yang kan? dulu punya gambaran Jakarta itu metropolitan. Iya, gitu. Kamu bisa apa? Bisa nggak bersaing? Tapi karena saya selalu berpunya pikiran positif, saya tahu tentang, oh saya bisa, dan saya melakukan dengan banyak hal yang positif ya. Alhamdulillah saya bisa di titik ini meskipun ya masih begini-begini aja. Oh, tapi kan obsesi dan gambaran dan impian itu jangan sampai Iya. dipendam dan dibatasi tuh, Iya. biarkan aja dia. Dan yang penting kita punya keinginan untuk terus naik dan Iya. sukses. Iya, amin. Oke. Iya, iya, benar-benar sekali. Kawan, ketika Anda punya obsesi, punya impian, jangan dipendam. Hmm, Apapun itu, Iya. Anda harus berani untuk menyampaikan ide-ide Anda di Iya. depan umum. iya benar. Iya, Itu kalau Anda ingin iya, Anda dikenang. iya, Tapi kalau enggak ya sudah pendam saja. iya, ya iya, kan? iya. Nah, permasalahan yang timbul tadi ketika Anda punya karya, Anda angkat, ternyata diambil orang, itu suatu persoalan Iya, yang tidak usah dijadikan sebuah rintangan Iya. untuk berhenti ya. Tapi kita harus mencari, mempelajari untuk lanjut ke level Iya. berikutnya. benar, Oke. benar. Iya. Kesimpulan dari Anda, ketika ada teman yang ingin berkarya ini, khususnya di bidang musik, Khususnya di bidang musik. apa yang harus dilakukan? Ketika awal mula gitu, jadi bermusik ini kan kalau sekarang itu Mas, apa ya? Kalau dulu kan orang menganggapnya sebelah mata. Oke. Tapi kalau sekarang itu bermusik itu udah bisa menjadi kayak sumber penghasilan Oke. gitu. Jadi ketika mengawali langkah untuk masuk di industri musik, Ya. nomor satu jangan terbelenggu oleh ketidakadaan. Oh, Contohnya gini, aku pengen rekaman, tapi aku nggak bisa ke Jakarta, oke. gitu. Ya kita manfaatin teman-teman yang ada, gitu. Kita bikin karya bareng. Apalagi sekarang kan udah banyak YouTube Oke, atau ya, sosial media sosial. sosial media atau apalah gitu. Jadi berbuat aja dulu, gitu. Nanti akan mengalir. Gitu. Oke. Berbuat yang nomor satu yang dilakukan adalah tetap berpikiran positif, berbuat dan melakukan sesuatu. Tentunya nggak pernah ketika orang lain bilang ngapain sih, ngerjain apa sih ya, Ya, yang penting tetap aja jalan Setuju. gitu, gitu Masa karena bodoh gitu masa ya. bodoh. Toh yang kita lakuin kan hal sesuatu yang benar Ya. gitu, tidak merusak rumah tetangga atau merusak apa Pak, Lingkungan. lingkungan gitu. Syukur-syukur kita bisa menciptakan musik atau kita bisa bermusik atau menciptakan lagu dengan nilai pesan-pesan positif. Oke. Syukur-syukur. Satu penutup yang bagus ini dari seorang Ratna Koin yang punya perjalanan liku-liku di dunia Liku-liku. industri musik ya hingga saat ini. Ya. Kawan, cerita ini bisa Anda ambil inspirasi untuk Anda jadikan bahan pikiran dan juga diambil hikmahnya ya dari sisi-sisi yang disampaikan. Tapi kalau ada obrolan-obrolan yang kurang bermanfaat bisa Anda skip ya. Dan jangan lupa untuk pengen tahu kenal lebih dalam tentang Mbak Ratna Koin nanti bisa disebutkan ya. Boleh ditampilkan Instagramnya ya? Boleh di Instagramnya ratna.coin. Mungkin lo ya lali aku rek opo. Oh, oke nanti kita sampaikan Oke. di bawah sini ya untuk Siap. bisa Siap. mengikuti ya. Siap. Dan Mbak Ratna ini juga punya info-info tentang event-event untuk Siap. menunjang kreativitas Siap, muda-mudi ya, saat ini. ya. Oke. Kan kebetulan kalau di Fani Musik juga ada ini kan untuk pelatihan vokal, ada vokal. Ada. Ada vokal, gitar. Jadi nanti bolehlah kita bikin event karena ketika mereka sudah dilatih, mereka juga butuh ditampilkan. Ya. Daripada Anda lari kemana-mana, nanti Siap. lari ke sini saja ya. Siap. Oke, obrolan seru kita sudah lakukan dengan Mbak Ratna Koin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan Sama-sama. pesan-pesan baiknya semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Dan pemirsa, saksikan terus obrolan kita tentang apa saja yang ada di kehidupan di sekeliling kita ya yang nantinya perlu kita bawa. Sampai di sini perjumpaan kita bersama Mbak Ratna Koin. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan see you next time.